stretching ini tujuannya untuk meningkatkan interaksi antara saya sebagai pembimbing, TNA sebagai mahasiswa, dan yang berhadapan langsung dengan pasien. Jadi manfaatnya di sini untuk meningkatkan interaksi antara pembimbing, TNA sebagai mahasiswa dan terhadap pasiennya. Jadi manfaatnya sendiri, jika kita melakukan bedside teaching interaksi yang terjadi dapat juga meningkatkan pengetahuan kepada TNA dan bisa langsung memvalidasi dan mengklarifikasi perasaan atau respon yang ada pada pasien. Bagaimana TNA? Iya, Pak. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke, jika TNA mengerti, saya akan memberikan bedside teaching kurang lebih 5-10 menit. Saya boleh lihat laporannya TNA? Iya, Pak. Dari kasus yang didapat, diagnosa apa yang diambil sesuai keluhan lain? Kalau dari sampai ini diagnosa appendektomi karena keluhannya itu dia ada nyeri di luka operasi, Pak. Nyerinya dirasakan 5 jam setelah operasi. Terus nyerinya itu dirasa seperti tersayat-sayat dan nyeri bertambah saat bergerak. Kalau untuk TP-nya tensi 125/80, terus nadinya 100, suhu 36,5, saturasi 96%. Kalau dilihat dari lukanya sih tidak ada tanda-tanda infeksi, Pak. Untuk tadi masih cenderung normal ya, cuma Iya, Pak. meningkat sedikit. Untuk tindakannya, rencana mau ada tindakan apa buat pasiennya? Kalau tindakan rencananya sih mau relaksasi nafas dalam, Pak. Oh, tentunya berarti nggak cuma relaksasi doang ya, masih berkolaborasi dengan farmakologi untuk terapi nyeri. Iya, Pak. Sebelumnya Tena pernah melakukan teknik ini ke pasien? Sebelumnya sih sudah pernah, Pak, cuma mungkin perlu disempurnakan lagi ya, Pak, untuk tindakannya. Jadi untuk saat ini saya akan memberikan stimulasi langsung ya kepada Tiana ya, karena belum maksimal ya kita sama-sama belajar di sini. Harapannya Tiana dapat memperhatikan dan setelah itu kita dapat melakukan evaluasi. Iya. Jadi nanti saya berperan sebagai modelnya, Tiana sebagai observernya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Itu kita siap-siap untuk melakukan tindakannya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sesuai dengan kontrak saya tadi, saya membawa pembimbing ruangan saya ya, Pak. Ya, Siang Pak, Ya. gimana keadaan hari ini? mendingan, cuma masih nyeri aja ini bekas operasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio ya, pembimbing klinik dari mahasiswa Tiana. Ya. Mungkin Bapak udah kenal ya sama Ya. Tiana ya, karena udah berkali-kali di sini ya. Dan di sini kita akan melakukan edukasi tentang relaksasi tarik nafas dalam. Ya, yang Bapak kan habis operasi tadi pagi ya, Iya, dan pasti ada nyeri. Kalau masih. di nyerinya, kalau sekali di skala berapa dari 1 sampai 10? Di skala 5 mungkin ya. 5 ya, sesuai tadi ya. Iya, Pak. Ya. Masih nyeri. Jadi kita akan melakukan teknik relaksasi tarik nafas dalam. Itu tujuannya buat mengurangi rasa nyeri. Ya. Ya, ini tempatnya di sini aja. Untuk posisi gimana? Kurang tinggi nggak? Kalau Apakah nyaman? kepalanya kurang sedikit kayaknya. Kita naikin teriak. Udah cukup. Ya. Oke. Mungkin waktunya nggak nyampe 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Kita akan melakukan edukasi tentang relaksasi tarik nafas dalam. Gimana? Bapak sedia? Ya, bersedia. Iya. Baik Pak, saya akan mengajarkannya ya. Ya. Pertama liatin saya yang saya peragain, nanti Bapak bisa mengikutinya. Oke. Dulu ya. Tangan kanan di dada kiri, terus tangan kiri di perut biar dapat mengukur kedalaman perutnya ya. Terus tarik nafas dalam dari hidung,
Tahan 2 detik, keluarin dari mulut pelan-pelan. Dilakuin lagi sampai relaksasi, relax ya. Oke, gimana Pak, bisa ngulangin sendiri? Ya, bisa aja Ya. Coba lanjut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Nah, gimana setelah dilakuin relaksi nafas dalam ini? Ya ada perubahan sih. Cuman ya Lebih enakan gitu ya? ya lebih mendingan ya dari sebelumnya. Nah, kalau nafas biasa kan cuma dari hidung ya. Ya. Kalau ini dari hidung terus dikeluarin dari mulut, ya pasti lebih enak ya. 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 Ini Bapak bisa ngelakuinnya nanti kalau emang nyerinya timbul lagi bisa dilakuin, atau nyerinya pertama bisa dilakuin biar lebih enakan lagi ya. Nah selain itu nanti mungkin dikasih itu ya, kolaborasi sama farmakologinya ya buat terapi nyerinya ya. Terima kasih ya buat edukasinya ya. Pak mungkin cukup sekian ya Pak. Ya. Nanti untuk kelanjutannya bisa sama Mas Eva saya. Ya. Siap. Mari Pak. Ya, silakan. Mari Pak. Ya. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan tadi langsung ke pasien untuk teknik interaksi. Gimana tadi? Paham apa yang saya lakukan tadi? Paham Pak, insyaallah ya Pak. Bagus sekali ya. Nanti tadi memperhatikan apa yang sudah saya lakukan ke pasien. Jadi tugas selanjutnya TN harus follow up ke pasien terkait tindakan yang sudah dilakukan tadi ya, relaksasi tadi. Nah, dapat juga untuk mengurangi rasa nyerinya bisa diajarkan untuk kayak teknik ekstraksi, terus terapi musik dan lain-lainnya. Ataupun jika ada kebutuhan lain atau keluhan lain yang dialami oleh pasien, kalian dapat memperhatikannya dan melakukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk menangani yang dirasain sama pasien yang tadi ya. Ada yang bertanya tentang bed setting ini, bed setting ini. Tidak Pak, cukup. Cukup ya. Baiklah, kalau sudah cukup, saya sudahi pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi tentang aspek yang kita hendak bikin. Dan kalau emang udah ada jadwal untuk ujian, kita ujian. Oke, saya.